Mengapa ketuhanan itu yang kita tuju? Mengapa tidak yang lain? Ketuhanan yang Maha Esa ini maknanya sangat spiritual, menyangkut hubungan kita dengan Tuhan. Kita yang hidup, pasti akan mati, dan akan kembali ke asal, yaitu Tuhan. Tubuh fisik kita atau raga, awalnya terbentuk dari makanan di bumi, yang diproses di dalam tubuh seorang ibu sehingga terbentuk menjadi tubuh seorang bayi. Sehingga bisa dikatakan bahwa tubuh kita ini berasal dari bumi, alias dalam bentuk padatnya disebut tanah. Ketika mati, tubuh fisik kita akan kembali berproses menjadi bagian dari asalnya, yaitu bumi, sementara jiwa kita akan melanjutkan prosesnya untuk pulang kembali kepada Tuhan. Cara untuk bisa pulang menuju Tuhan sudah tertera di Sila 1 Pancasila, yang berbunyi, Ketuhanan yang Maha Esa. Mari kita simak penjelasannya. Pengamalan Sila 1 akan menjadi kunci bagi siapapun yang ingin menuju ke Tuhan. Esa sebagai yang dituju, memberi makna pada ketuhanan yang Maha Esa, sebagai ketuhanan yang paling dituju. Bagaimana bisa, ketika kita mengupayakan ketuhanan, hal itu akan mengantarkan kita menuju Tuhan? Apakah ketuhanan sama dengan Tuhan? Sifat-sifat Tuhan tentunya tidak terpisah dari Tuhan itu sendiri. Pengupayaan hadirnya nilai-nilai ketuhanan dalam diri seseorang, akan menyebabkan yang bersangkutan memiliki kualitas karakter yang sejenis dengan Tuhan di dalam dirinya. Dengan adanya kesejenisan itu, ia akan tertuntun dengan sendirinya kepada Tuhan. Ini dikarenakan adanya hukum kesejenisan dalam ranah energi metafisik. Energi yang sejenis akan saling dipertemukan dan dipersatukan. Ini hanya salah satu contoh dari hukum kesejenisan energi, atau yang beken dikenal sebagai Law of Attraction, di mana energi sejenis menarik sejenis. Mensejeniskan diri ini bukan berarti lantas diri kita menjadi Tuhan. Akan tetapi kesejenisan yang dimaksud adalah kesejenisan karakter pada diri, seperti misalnya, besarnya kehadiran karakter cinta kasih, karakter universal, rasa kebersamaan, sifat adil dan lainnya yang sejalan dengan nilai ketuhanan. Ketuhanan bukan perkara bentuk, jumlah, nama sebutan, atau kisah tentang kekuatan terbesar di alam ini, atau yang familiar kita kenal sebagai Tuhan. Yang perlu kita kedepankan di sini adalah nilainya, karena Sila 1 bukan tentang Tuhan yang bagaimana, tetapi tentang ketuhanan yang seperti apa. Jika pemirsa belum bisa paham dan yakin Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang, tidak ada masalah, karena manusia memang misinya belajar memahami, dan belajar menjadi saksi. Jika sudah paham ketuhanan itu yang seperti apa, maka hadirkan ketuhanan tersebut, utamanya di dalam diri kita dahulu. Di masa hidup ini, kesejenisan yang hadir di dalam diri kita, akan menarik lebih besar kekuatan Tuhan untuk hadir di atas bumi, sehingga pribadi kita menjadi semacam pemancar. Inilah yang disebut sebagai, memberikan pinjaman yang baik pada Tuhan, yaitu menjadikan diri kita saluran untuk Tuhan. Sehingga, dimanapun kita berada, kita akan membawa penyelarasan, karena itulah berkat yang sesungguhnya dari kekuatan Tuhan, yaitu segala hal dikembalikan kepada posisi yang semestinya. Inilah makna din yang sesungguhnya. Penjelasan lebih panjangnya ada di bab tentang din dan Islam, link tercantum di deskripsi. Di akhir hayat sebagai manusia, jalur keterhubungan ini yang akan menuntun kita kembali pulang menyatu dengan Tuhan. Inilah yang disebut dengan orang soleh dan solehah, yaitu orang yang jalur keterhubungannya dengan Tuhan sangat-sangat kokoh. Perintah mendirikan solat adalah mendirikan jalur ini. Bersolawat, artinya sering-sering membangun keterhubungan, semakin sering melatih diri untuk terhubung, ini akan menguatkan kekokohan jalur keterhubungan kita dengan Tuhan. Itulah makna dari Sila 1 Ketuhanan yang Maha Esa, berlaku universal melintasi agama. Apapun sebutannya kekuatan terbesar di alam ini, mau disebutnya Tuhan atau apa, intinya dia sumber kehidupan. Nilai-nilai yang tersirat dari alaminya kehidupan inilah, yang kita tuju, yaitu nilai ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa, jika diamalkan dengan benar, maka 4 sila lainnya pun akan tergenapi, yaitu perihal kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Bintang di perisai Garuda Pancasila adalah petunjuk arah, tapi selain berpegang pada petunjuk bintang, para penjelajah biasanya juga melengkapi dirinya dengan kompas. Nah, kita juga punya kompas, yang sudah Tuhan berikan kepada kita sedari awal. Mengenai hal ini, akan saya bahas di bab selanjutnya. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan.